Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Sinti Anastasia dengan NIM 122210034 dari Program Studi Teknik Sipil. Di sini saya akan mengerjakan tugas kewirausahaan teknik sipil dengan dosen pengampu Bapak Galih Rio Prayogi ST MSc. Saya akan menjelaskan mengenai sistem kerjasama antara swasta dan pemerintah dalam dunia konstruksi, proyek infrastruktur dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen. Apa sih KPBU itu? KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha adalah skema kemitraan di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam pembangunan pengelolaan infrastruktur publik. Skema ini sering digunakan untuk proyek yang membutuhkan investasi besar dan memiliki dampak luas terhadap masyarakat, seperti jalan tol, bandara, fasilitas air bersih, dan sektor penting lainnya. Tujuan KPBU, yang pertama mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah, yang kedua memanfaatkan keahlian teknis dan manajerial swasta, dan yang ketiga mendorong efisiensi dan inovasi melalui kerjasama. Mengapa KPBU penting dalam infrastruktur? Yang pertama, investasi besar. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol membutuhkan investasi triliunan rupiah yang sulit ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Yang kedua, manajemen proyek jangka panjang. Proyek infrastruktur membutuhkan pemeliharaan dan pengelolaan jangka panjang agar tetap fungsional dan berkelanjutan. Yang ketiga, resiko yang terbagi. KPBU memungkinkan risiko finansial dan teknis dibagi antara pemerintah dan pihak swasta, sehingga dapat mengurangi beban di satu pihak saja. Skema kerjasama bentuk Public-Private Partnership. Yang pertama yaitu ada BOT atau Build, Operate, Transfer, di mana pihak swasta membangun, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur selama masa konsesi tertentu. Setelah konsesi berakhir, aset diserahkan kembali kepada pemerintah. Yang kedua yaitu BOO atau Build, Own, Operate, di mana pihak swasta membangun, memiliki, dan mengoperasikan infrastruktur tanpa kewajiban mengembalikannya ke pemerintah. Hak kepemilikan sepenuhnya berada pada swasta. Yang ketiga yaitu BLT atau Build, Lease, Transfer, di mana pihak swasta membangun infrastruktur dan kemudian menyewakannya kepada pemerintah untuk jangka waktu tertentu. Setelah masa sewa habis, aset diserahkan kepada pemerintah. Contoh implementasi proyek yaitu proyek dengan nilai 1.202.437.976.000 yang sudah termasuk PPN 11%. Ini merupakan investasi konsorsium PT Jasa Marga Jogja-Bawen dengan pemegang saham PT Jasa Marga Persero Tbk, PT Adikarya Persero Tbk, PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk, PT Waskita Karya Tbk, dan PT Brantas Abipraya Persero Tbk dengan masa konsesi adalah 40 tahun. Pada proyek jalan tol, model BOT atau Build, Operate, Transfer sering diterapkan seperti pada jalan tol Yogyakarta-Bawen. Di proyek ini, konsorsium swasta termasuk PT Jasa Marga Jogja-Bawen bertanggung jawab untuk membangun dan mengelola tol selama masa konsesi. Setelah masa konsesi berakhir, pengelolaan tol akan diserahkan kepada pemerintah sehingga infrastruktur dapat terus digunakan untuk kepentingan publik. Manfaat KPBU dalam proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen. Yang pertama, pengurangan beban anggaran. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan efisiensi. Yang ketiga, mempercepat pembangunan. Yang keempat, inovasi meningkat. Dan yang kelima, dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Tantangan KPBU dalam proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen. Yang pertama, risiko keuangan. Ketidakpastian dalam pendapatan dapat mempengaruhi pengembalian investasi ke swasta. Yang kedua, terdapat ketidakpastian regulasi, di mana perubahan kebijakan dapat mengganggu kelangsungan proyek. Yang ketiga, kompleksitas kontrak. Negosiasi kontrak yang rumit dapat memakan waktu dan sumber daya. Yang keempat, kualitas layanan. Ada risiko bahwa fokus pada keuntungan dapat mengurangi kualitas layanan publik. Dan yang kelima, keterlibatan masyarakat. Mendapatkan dukungan dari masyarakat lokal juga dapat menjadi tantangan yang perlu diatasi dalam membangun tantangan dari proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan dalam presentasi tugas kewirausahaan teknik sipil pada kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.